Mari jemaat berdiri. Saya baca ayat ini dalam terjemahan edisi 2. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia menanyakan kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini ialah kuasa perkataan Yesus. Sebelum kita mengalami perkataan Yesus, betapa dahsyatnya kuasa perkataan, saya mengajak kita untuk melihat sedikit, mengerti konteks perkataan ini. Yang pertama, ada satu orang pegawai dalam pemerintahan Raja Herodes. Dia disebut sebagai pegawai istana. Bahasa Yunaninya Basilikos, artinya raja kecil. Herodes raja besar, Basilikos raja kecil. Berarti apa? Dia punya kekuasaan secara khusus dalam peradilan-peradilan di pemerintahan Raja Herodes. Anaknya sakit hampir mati. Di terjemahan lama, anaknya saja. Terjemahan baru, anak laki-laki. Ini penting buat orang Yahudi, karena anak laki-laki dianggap penerus keturunan. Nah, saudara-saudara, Basilikos ini sudah mendengar siapa Yesus. Dia mendengar perbuatan-perbuatan yang Yesus kerjakan. Pria ini tinggal di Kapernaum, sementara Yesus dalam pelayanan sedang berada di Kana di Galilea, baru pulang dari Yudea. Jarak tempuh Kapernaum ke Galilea itu 30 kilometer. Tidak ada kendaraan umum. Waktu itu yang ada hanyalah onta atau mungkin keledai atau kuda, bahkan orang berjalan kaki. Ingat, dia seorang Basilikos. Jarak tempuh
30 kilometer. Ada hal apa? Seorang raja kecil, dia tempuh 30 kilometer. Untuk mencari apa? Cari seorang tukang kayu dari Nazaret. Wis, ini keren, hebat. Coba kita renungkan sejenak. Betapa hebatnya kerinduan untuk menyelamatkan jiwa. Lebih penting dari apapun yang kita miliki. Gampang toh, raja kecil suruh pembantu-pembantu, suruh hamba-hamba jemput Yesus. Jadi catatan saya yang pertama ialah, sekalipun dia seorang raja kecil, demi dan atas nama keselamatan jiwa, dia bersedia menempuh perjalanan 30 kilometer jauhnya. Satu kali saya undang beberapa hamba Tuhan. Saya bilang, yuk kita doa pagi jam 5 di gereja. Mereka bilang, aduh Pak, terlalu pagi. Kita kan tinggal jauh-jauh. Kita pergi subuh-subuh berdoa di BSD jauh sekali Pak. Saya bilang, kalau begitu saya ganti. Jam 5 pagi kita akan menerima satu orang 5 juta rupiah di tempat yang sama. Oh kalau itu mah gue begadang tuh Pak, gue datang malam-malam tuh sebelum besok pagi. Kesannya bercanda, tapi ingat apa yang keluar dari mulutmu itu meluap dari hati. Raja kecil, penguasa, tinggalkan rumahnya, tinggalkan jabatannya, dan dia tempuh 30 km untuk satu keselamatan, satu jiwa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tempat itu jauh. Yang kedua, saudara-saudara, pegawai ini dia seorang yang tulus hatinya. Mengapa? Karena Yesus tegur dia. Yesus bilang begini, kamu lihat mujizat makanya percaya. Yesus mengingatkan peristiwa orang Israel di padang gurun. Mereka tiap hari melihat mujizat. Air keluar dari batu karang. Mana turun dari langit. Tiang awan dan tiang api. Daging burung puyuh. Itu mujizat. Tetapi umat tidak berubah kelakuannya. Dan mereka gagal dalam perjalanan. Dengar saya beritahu, orang Israel gagal bukan karena tidak ada berkat, tetapi karena mereka lebih fokus pada berkat daripada sumber berkat. Saya ulangi, banyak orang gagal bukan karena kurang berkat, tapi fokusnya lebih pada berkat-berkat daripada sumber berkat. Dan ketika Yesus menegur dia, dia tidak merasa tersinggung, dia tidak perlu marah. Dan peristiwa itu kita ingat ketika seorang perempuan Sirofenesia yang meminta roti, dan Yesus bilang, anjing tidak boleh. Istilah anjing itu bukan Yesus melecehkan, tapi itu istilah yang populer di zaman itu. Orang-orang yang berada di luar orang Yahudi
disebut orang-orang yang tidak layak menerima keselamatan, dan perempuan itu bilang, anjing juga makan remah roti. Itu menunjukkan bahwa mereka mencari sebuah kuasa kekuatan yang bisa memulihkan mereka. Mereka mencari tanpa harus tersinggung karena teguran dan nasihat yang begitu keras. Gereja modern kalau ditegur dengan keras, ngambek, tidak mau ke gereja, kurangi persembahan. Tadinya datang ke gereja persembahannya 20.000, karena khotbah pendeta terlalu keras menyinggung dia, dia tukar menjadi 5.000 saja. Itu kelakuan kekristenan modern. Raja kecil ditegur oleh Yesus. Tukang kayu dari Nazaret menegur raja yang berkuasa. Dia tidak peduli dengan teguran yang keras itu, karena tujuannya ialah ada keselamatan yang dimiliki. Yang ketiga, saudara-saudara, Basilikos punya iman. Ingat, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Sehingga Paulus menasihati orang di Kolose dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu, supaya dengan segala hikmat kamu dapat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil mengucap syukur. Ketika kita hidup dalam komunitas firman, kita saling menegur kelakuan-kelakuan yang tidak benar, menegur perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang itu bukan tersinggung meninggalkan pertemuan, tapi malah dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saya punya kerinduan yang begitu kuat ketika ada saya atau jemaat yang ditegur dengan firman, kita bilang thank you Jesus. Terima kasih Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Terima kasih Bapak Penatua Diaken. Terima kasih Bapak, terima kasih Mama. Karena aku diselamatkan dari kehidupan yang sia-sia. Dia punya iman, apa buktinya? Tempuh 30 km. Dia bersedia ditegur. Dia punya keyakinan yang kokoh. Sudah segala macam cara dipakai. Tapi dia bersedia melepaskan jabatannya, melepaskan egonya, melepaskan kebanggaan pribadinya, hanya supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Yang berikut, saudara-saudara, dan ini yang paling penting, Basilikos itu, raja kecil itu, menyerahkan diri. Dalam perjalanan pulang dari Kana ke Kapernaum, masih dalam perjalanan, dia disusuli oleh hamba-hambanya, dan mereka beritahu, anakmu hidup kembali. Artinya sudah sembuh. Kapan sembuhnya? Kemarin jam 1 siang. Pria itu ingat, jam itu Yesus mengucapkan, pulanglah anakmu hidup kembali. Ini kan raja kecil. Dia bisa dong, udah gak usah pulang ke rumah, dia udah sembuh. Dia mau lanjutkan sidak ke pasar-pasar, dia bisa lanjutkan ke kota lain, ke tempat lain, karena dia punya kekuasaan yang hebat. Tapi dia tetap kembali ke rumahnya. Dan apa yang terjadi? Seisi rumahnya percaya kepada Yesus. Bilang amin. Saudara-saudara, banyak orang suka menyalahkan gereja. Ketika anak-anak nakal, suami istri mulai berontak satu dengan yang lain, siapa yang dicari? Salahnya di mana?
Oh, karena gereja kurang pembinaan. Oh, karena pendeta terlalu sibuk. Oh, karena penatua diaken tidak punya waktu dengan kita. Dengar, saya beritahu, gereja bukan tempat utama pembentukan karakter. Sekolah-sekolah bukan tempat utama. Gereja disebut secondary teacher. Gereja itu guru kedua. Sekolah-sekolah itu guru berikutnya. Tapi guru pertama pembentukan iman anak-anak, pembentukan karakter anak-anak, menyatakan kasih sayang anak-anak, pertama-tama dan utama harus dimulai dari rumah. Bilang amin. Jadi kalau anak kita nakal, suami yang nakal, istri yang nakal, jangan cari gereja yang salah. Jangan cari sekolah yang salah. Mari kita buktikan. Kita buktikan secara matematis. Anak-anak di sekolah, katakanlah anak SD, yang masih punya anak di SD, boleh jawab, berapa jam anak kita di sekolah? 2 jam, itu kalau anak kelas 1. 5 jam karena anaknya kelas 6. Hitung rata-rata 6 jam dari Senin sampai Jumat. Mereka ada di sekolah. Pertanyaannya ialah, selama 6 jam satu hari, berapa kali, berapa jam mereka dengar firman Tuhan? Hanya 45 menit satu kali dalam 1 minggu. Itu karena pelajaran agama Kristen. Selebihnya mendengar pengetahuan lain dan melihat segala tindak tanduk manusia. Di gereja, mana guru sekolah minggu? Desti, anak-anak dengar firman berapa jam di kelas? 30 menit, 15 menit cerita, 15 menitnya tuh bermain alat peraga. Berarti anak di sekolah minggu 1 minggu 1 kali 30 menit saja. Sekarang kita bandingkan berapa jam dia ada di rumah. Bukankah berhari-hari? Bukankah berjam-jam? Dan pelajaran hari ini mengingatkan kita, raja kecil itu, dia tidak peduli ancaman apapun, dia tidak peduli omongan orang, dia tidak peduli jabatannya dicopot. Dia kembali ke rumahnya, dan satu rumah itu percaya kepada Kristus. Kitab Ulangan 6 juga menceritakan, memperingatkan, menasihati, memerintahkan. Ajarkanlah anak-anakmu pada waktu engkau bangun. Berarti bangun di mana? Rumah. Waktu engkau berbaring di mana? Berbaring di rumah. Waktu engkau di depan pintu rumahmu engkau tempelkan. Jadi pengajaran firman itu mesti dimulai di dalam keluarga untuk pembentukan iman, pembentukan karakter, menyatakan kasih sayang, dan semua bentuk apapun yang kita kerjakan. Jadi kalau masyarakat kita rusak karena kalau gereja tidak berubah, periksa keluarga-keluarga kita. Dari apa? Perkataanmu. Suami istri berantem, anak-anak main game tapi dia dengar. Perkataan-perkataan yang buruk, anak-anak dengar. Dan mereka akan bertumbuh dengan apa yang mereka dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan penting buat kita hari ini, keselamatan jiwa
itu sama pentingnya dengan kesehatan tubuh. Hampir setiap hari kita dapat iklan, kita dapat berita-berita untuk online tentang berbagai jenis produk untuk kesembuhan. Hampir tiap hari kita disuguhkan produk ini untuk kesembuhan ini macam-macam produk, dan tidak sedikit orang mengeluarkan dana untuk mendapatkannya demi dan atas nama kesembuhan tubuh. Tapi kita sedikit sekali mengeluarkan biaya untuk kesembuhan jiwa, keselamatan jiwa. Padahal kesembuhan tubuh, bagaimanapun caranya, kita akan kembali menjadi debu, menjadi tanah. Tapi keselamatan jiwa itu mengalami kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Jadi apa prioritas kita? Selain kebutuhan jasmani, selain kesehatan jasmani, keselamatan jiwa kita jauh lebih penting, karena dia akan memasuki dimensi kekekalan bersama Bapa di sorga. Jika tidak ada dimensi kekekalan yang lain, yaitu bersama Lucifer di neraka, kita yang memutuskan. Yang kedua, ayah atau pria atau basilikos, dia bertanggung jawab untuk keselamatan keluarganya. Saya kalau pelayanan keluar kota yang melebihi 1 minggu, Ibu Liur suka bilang begini, "Pak, hati-hati. Jangan papi urus banyak jiwa, tapi kami di rumah sakit jiwa." Tahu artinya? Sibuk ngurusin orang lain, tapi di rumah tangga kita mengalami luka. Maka prioritaskan pemulihan, kesembuhan, keselamatan keluarga. Sebab keluarga yang sehat akan membuat gereja menjadi kuat, dan gereja yang kuat itu akan berdampak kepada masyarakat. Karena itu, bagaimana kita bisa tiru pria ini, tiru basilikos ini? Ayat 47 dia bilang, dia mendengar. Dia tidak hanya dengar dengan telinganya, bukan hanya hear, tapi dia dengar dengan hatinya, listen. Dia mendengar tentang siapa Yesus, dia mendengar perbuatan-perbuatan ajaib Yesus, dan dia tidak hanya mendengar, tapi dia tinggalkan jabatannya, dia mengabaikan apa kata orang, dan dia menempuh perjalanan panjang untuk berjumpa dengan Sang Pemberi keselamatan. Mendengar penting, karena seorang hamba Tuhan berkata, dasar hidup manusia adalah komunikasi. Ketika tidak ada komunikasi, akan terjadi keabnormalan. Banyak rumah tangga abnormal, banyak gereja abnormal, banyak kegerakan abnormal, karena orang tidak mau mendengar. Dengar apa? Dengar firman Allah. Yang ketiga, perkataan firman itu diucapkan dan mengubah. Basilikos berubah keputusan. Di India nama itu dipakai untuk memulihkan dan menyembuhkan orang lain. Seorang hamba Tuhan bilang begini bersama saya, "Pastor,
Banyak orang tidak berpendidikan seperti kita, tapi mereka tahu satu nama. Nama siapa? Nama Yesus. Cukup menyebut nama itu saja, karena mereka percaya Alkitab. Tidak ada nama apapun yang berkuasa di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus. Ucapkan nama itu saja, dan nama itu akan bekerja di setiap tempat. Hanya cukup menyebutkan Jesus love you, cukup. Dan orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Berarti butuh keberanian untuk mengucapkannya. Kalau di daerah saya beda. Kalau ada masalah sama anak-anak, kata-kata yang keluar itu mengerikan. Kita orang dewasa pun takut mendengarnya. Anak setan, anak mampus, anak tidak layak. Apa yang kau ucapkan itu akan jadi, karena perkataan itu punya kuasa. Kita ubah perkataan kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, bukan soal apa yang keluar dari mulutmu, tapi apa yang tersimpan di hatimu. Itu sebabnya Amsal berkata, jagalah hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Bahkan Yesus sendiri berkata, apa yang keluar dari mulutmu itu luapan dari hatimu, karena hati adalah pusat perbendaharaan. Dia bisa kebenaran, juga bisa kejahatan. Dan ketika Yesus mengucapkan anakmu hidup, pria itu percaya. Dia pegang teguh. Dia nggak perlu mujizat di depan matanya, karena banyak orang percaya karena mujizat di depan matanya. Tapi si Basilikos, dia tidak butuh mujizat di depan matanya, karena perkataan itu cukup buat dia. Mujizat yang dilihat dengan mata baik, amat baik. Tapi perkataan itu yang namanya penyembuhan tanpa kontak. Itu sebabnya saudara perhatikan di televisi, doa-doa melalui telepon, doa-doa melalui WA, itu juga adalah jamahan-jamahan tanpa kontak langsung. Ketika kami melayani di sebuah kota di China namanya Shenzhen, seorang pria tua, dia mengidap penyakit kanker, sudah masuk stadium 3. Anaknya, pria seorang pengusaha terkenal, diusir dari kampungnya karena satu keluarga ini percaya Tuhan Yesus. Waktu kami sedang pelayanan pas jam makan siang, mereka minta saya untuk doa. Sebelum doa, pria tua ini cerita, dia umur waktu itu kira-kira 70 tahun. Dia bilang, Muse itu bahasa China artinya pendeta. Muse, saya kena kanker stadium 3 dan sedang dalam pengobatan. Anak saya nomor 1 pengusaha, karena dia percaya Yesus, kami diusir keluar. Bukan hanya diusir keluar, bisnisnya dirampok, rumah kami dibakar. Jadi kami datang ke sini untuk mengikuti pelayanan yang Muse lakukan. Dan saya berdoa buat mereka. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Tidak ada mujizat yang spektakuler. 4 bulan kemudian kami datang lagi ke Shenzhen. Dan ternyata pria tua ini datang dengan anak yang pertama dan istrinya. Ketika makan siang, Muse masih ingat kami? Oh, saya ingat, 4 bulan lalu kita di sini. Kami mau bersaksi. Apa ceritanya? Aku udah sembuh. Menjalani operasi kemo dan sembuh. Anak saya ini kami ditolak, sekarang kami kembali ke kampung kami. Bisnisnya dikembalikan. Dan yang sangat spektakuler di desa kami,
satu desa itu rame-rame bertobat terima Tuhan Yesus. Lalu saya bilang, apa rahasianya? Dia bilang, waktu itu kami dengar Musa dan kawan-kawan suka mengucapkan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, dan kami percaya. Sebelumnya mereka ini komunis. Hari ini saya ingatkan kita semua, isi hatimu dengan firman Tuhan. Terus menerus, hatimu yang dengar firman dan simpan firman, dia seluas karya penyelamatan Allah. Kasih Allah itu sama luasnya dengan karyanya yang begitu luas. Isi hatimu dengan firman. Terus menerus, dia nggak akan penuh. Kulkas punya batas penerimaan barang, kontainer punya batas, mobil punya batas, pesawat punya batas, tapi hati kita tidak terbatas untuk menerima kebenaran itu. Dan itu yang menyebabkan ketika ada problem yang muncul, respons yang keluar adalah anakmu telah hidup. Engkau akan sembuh. Engkau akan mengalami kemajuan-kemajuan. Engkau akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Perkataan-perkataan yang menghidupkan. Perkataan yang menggairahkan hidup kita. Perkataan yang menyembuhkan. Perkataan-perkataan di rumah membuat anak-anak kita bertumbuh dewasa. Kalau itu kita praktekkan, saya percaya dunia pasti mengalami perubahan. Saya percaya keluarga-keluarga kita mengalami terobosan yang baru. Belajarlah dari Basilikos ini. Perkataan yang memulihkan, perkataan yang menyembuhkan, perkataan yang menggairahkan hidup. Perkataan Yesus membuat satu keluarga selamat. Terakhir saya masih ingat ketika ada seorang gila di Gerasa. Pria itu benar-benar gila, dirasuk setan. Waktu Yesus turun di Gerasa, pria itu menyambut Yesus dengan mengucapkan kalimat ini, "Hai Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan aku?" Dia mau bilang begini, "Yesus, ini wilayahku, jangan campur-campur." Terus saudara perhatikan, Yesus tidak berespons dengan bilang, "Ini wilayahku," tidak. "Enyahlah engkau iblis, keluarlah engkau." Dan legion itu minta untuk masuk ke sekumpulan babi. Bukan soal babinya, tapi harta yang begitu banyak. Mengapa? Karena orang mementingkan harta yang banyak dibandingkan dengan satu jiwa yang sedang sekarat. Maka Yesus memulihkannya dengan cara apa? Hartamu musnah, tidak ada masalah. Yang penting satu jiwa yang diselamatkan. Dan saudara tahu akhir cerita itu? Pria itu ingin ikuti Yesus. "Tuhan, aku mau ikut engkau." Yesus bilang apa? "No, pulanglah ke rumahmu. Ceritakan apa yang kau alami." Dan pria itu kembali ke rumahnya, ceritakan semua peristiwa itu. Dan Alkitab bilang dia masuk ke Dekapolis. Dekapolis artinya 10 kota. Satu pria disembuhkan, 10 kota dimenangkan untuk Tuhan. Perkataan yang begitu kuat tidak hanya menyembuhkan, tapi membuat bangsa-bangsa mengalami kedahsyatan kasih karunia Allah.